Ad-da'watu wal mudahat ala nabi alaihi salam qala alaihi salam tubu ilallah fa inni atubu ilaih fi yaumi mi'ata marrah wa qala ba'duhum bimadhil mustafa tahyal qulub wa tugtafaru khotoya wa dhunub wa billahi taufiq wal hidayah. Ya Rabbana ta'rafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna abdi sadaya nampi serdosa ka Gusti sertingkah lelewihi kana raka kumawani wa tub alaina taubah taghsilu kulla haubah wastur lanal awrati wa amini rawati taubat tampiku Gusti bersihkan dosa abdi aurat dosa tutupi karwasan jauhi waghfir liwalidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wasairil khillani. Ibu Rama sim abdi anak sinareng ahli sobat sinareng wargi mugi maaf ku Gusti. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah ala hadihi ni'amillah. Marilah kita memanjatkan puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan inayah, maunah, rahmah terhadap kita semua. Allah telah memberikan umur kepada kita sehingga kita pada kesempatan ini dengan izin Allah, dengan kudrat Allah, dengan berkah Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kita masih bisa mengikuti acara di Arribat Mandul Hikmah, yaitu acara tausiah, berbagi pengalaman, wawasan, dan saling mengisi, saling melengkapi di antara kita. Udah sering Al-Fakir katakan bahwa acara ini adalah suatu acara yang harus kita kembangkan, yang harus kita lebih suarakan lagi untuk lebih besar dan untuk lebih menyeluruh. Kenapa? Karena tujuan Islam adalah untuk menyatukan umat, merekatkan umat, untuk bersatu dalam kebenaran di bawah hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga hidup kita benar-benar ada di dalam rel ajaran, yakni agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita bisa terwujud hidup yang benar-benar baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Hidup kita di dunia bahagia dan di akhirat pun kita bahagia. Itulah selalu yang kita pinta, selalu yang kita dambakan, selalu yang kita perjuangkan. Yang sebagaimana di dalam Al-Quran disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanata wa qina adzabannar. Kita tidak boleh lengah. Kita tidak boleh tidak untuk memperjuangkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Apa artinya kita bahagia di dunia kalau akhirat kita celaka? Dan begitu pula dunia ataupun akhirat kita harus stabil. Makanya Nabi kita bersabda, yaitu barang siapa yang mendaki dunia, maka
perjuanglah keduniaan itu dengan ilmunya. Waman aradal akhirata fa'alaihi bi ilmi waman aradahuma fa'ali bi ilmihi. Kita menginginkan bahagia dunia, carilah ilmu dunia. Menginginkan kebahagiaan akhirat, carilah ilmu akhirat. Menginginkan bahagia keduanya, carilah ilmu keduanya. Ilmu itu adalah berbagai macam. Segala teori, segala fikri, dan segala apa yang kita ketemukan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ilmu yang dapat kita belajar, yang kita pelajari. Ada ilmu yang langsung dari Allah diberikan kepada kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di sini Al-Fakir insya Allah dengan izin Allah, kudrat Allah, mau mengijazahkan satu aurad. Satu amalan atau satu doa untuk menjadikan, misalkan gini, kita punya tanah nih, tanah ini benar-benar udah nggak laku dijual, maksudnya bukan nggak laku, maksudnya orang tidak ada yang minat lah, ya serem lah, alasannya ya nggak cocok lah, ya berbagai macam lah, wah ini serem lah, wah ini nggak enak ya. Tuh, jadi kita itu memang latar belakangnya macam-macam. Ada memang tempat itu diisi oleh makhluk-makhluk gaib lah, seperti ya berbagai macam makhluk gaib lah, misalkan seperti kuntilanak, kelong wewe, terus siluman, terus para setan-setan itu kadang-kadang membikin, bukan kadang-kadang, itu tempat yang diisi oleh makhluk-makhluk seperti itu memang dilihatnya memang serem, terus adem, kelihatannya ya kalau orang yang tidak punya keberanian takut masuk juga ke tempat itu. Karena memang tempat itu ada satu tempat yang memang penuh diisi oleh para makhluk-makhluk gaib, para makhluk halus. Ada yang memang tempat ya tidak terisi atau tidak diisi oleh makhluk-makhluk seperti itu. Ya hal ini tidak aneh, banyak hadisnya, ya banyak keterangannya. Jadi karena Allah menciptakan makhluk itu adalah ada makhluk manusia seperti kita, dan Allah juga menciptakan makhluk yang dari bangsa jin. Ini bangsa jin ini berbagai macam bentuk maksudnya. Tapi bangsawan di dalam makhluk halus itu jin. Jin itu bangsawannya. Kalau di manusia itu bangsawan itu adalah suku Arab. Suku Arab itu adalah bangsawan manusia. Kalau bangsawan bahasa makhluk halus, kalau bangsawan makhluk halus, itu adalah jin. Jadi makanya ya ada semacam setan, terus ririwa, terus ya berbagai macam lah. Itu memang cabang atau pencaran daripada itu. Jadi cuman ya jin itu terbagi dua, ada yang muslim, ada yang kafir gitu kan. Udahlah, Al-Fakir tidak membahas hal itu terlalu panjang. Intinya Al-Fakir mau mengijazahkan satu doa, satu aurad, satu ilmu untuk menjadikan tanah yang diisi oleh makhluk-makhluk yang seperti itu kalau kita bacakan, kita praktekkan di tempat itu, mereka itu pada bubar semua. Ya terkecuali yang tidak jahat, yang tidak mempengaruhi suasana itu insya Allah tidak keluar. Itu tergantung kita. Kalau menurut kita keluar, ya mereka keluar. Kok bisa keluar? Biizzatillah, dengan kekuasaan Allah, dengan haknya doa itu. Bisa. Ini sahihin. Jadi pertama-tama ya Al-Fakir sebelum ke acara inti, yaitu mengijazahkan doa itu, ya kita harus ngaji dulu sebentar. Karena pengajian inilah nomor satu. Karena apapun amal, doa, perjuangan yang kita perjuangkan, tanpa kita mencintai ilmu Allah, mencintai agama Allah, mencintai Allah dan Rasulnya, doa kita itu mintul, susah untuk diijabah. Oleh karena itu, pengajian adalah satu kesatuan daripada untuk
mustajabnya doa kita. Oleh karena itu, marilah kita sebentar membaca, terus menghayati, mudah-mudahan dengan izin Allah bisa mengamalkannya. Apa hadis Nabi itu? Hadis Nabi itu yaitu adalah, ya ayyuhan nas, tubu ilallah, fa inni atubu ilai fi yaumi mi'ata marrah. Jadi kata Rasulullah, ya ayyuhan nas, hai manusia-manusia, ya kita, dan sebelum kita, dan sesudah kita, tubu ilallah, bertaubatlah kepada Allah. Bertobatlah kepada Allah. Maksudnya taubat itu kalau kita berbuat maksiat, berhenti maksiat. Kalau kita mau berbuat maksiat, kita urungkan jangan jadi. Kalau kita biasa berbuat maksiat, berhenti, itu namanya bertaubat. Tubu ilallah. Wa inni atubu ilai fi yaumi mi'ata marrah. Aku saja, kata Nabi, bertaubat itu sehari itu 100 kali. Kalau saja Nabi besar, Nabi agung, tobatnya sehari 100 kali. Masa kita yang penuh dosa, penuh kesalahan, penuh kekeliruan, penuh ketidakbenaran, masa kita tidak mau bertobat? Entoh tobat itu adalah untuk bisa berhasilnya apa yang kita inginkan. Dengan taubat kita bisa dipanjangkan umur. Dengan taubat kita bisa dihasilkan segala tujuan kita. Dengan taubat kita bisa dijauhkan segala apa yang tidak diinginkan oleh kita. Jadi taubat itu adalah jadi sumber suatu apapun yang kita inginkan. Jadi sebenarnya kita dengan taubat aja udah luar biasa sebenarnya. Jadi makanya kalau kita membaca atau menelaah kitab-kitab sufi, kitab-kitab toriko, ada yang makom taubat. Jadi beliau itu taubat aja nggak apa-apa. Taubat terus. Tidak ada detak jantung tanpa taubat gitu. Itu luar biasa. Dengan taubat aja udah bisa mendobrak segalanya. Oleh karena itu, marilah kita sebisa-bisanya kita. Karena memang ibadah itu tidak usah muluk-muluk kita meniru yang atas-atas, tidak usah. Semampu kita aja. Nah, Allah itu tidak memberatkan kepada hambanya illa masa, terkecuali apa yang kita mampu laksanakan. Illa usaha. Apa yang kita mampu. Oleh karena itu, ayo kita bertobat, yang minimal kita kalau sering kita bermaksiat, ayo kita berhenti. Kalau kita sering berbuat mungkarot, dolalat, kesesatan yang sesuai dengan agama kita, ya kita berhenti. Nangis kita kepada Allah, meminta maaf atas perbuatan itu, dan kita jangan berbuat lagi. Karena dengan taubat, segala menjadi mudah. Dengan taubat, kesulitan akan hilang. Dengan taubat, kemiskinan akan sirna. Dengan taubat, kebingungan, kesusahan akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sekarang Al-Fakir ke acara inti, yaitu mau mengijazahkan doa. Kalau doa itu ini diaplikasikan sesuai prosedur, maka makhluk halus, jin, setan, iblis sekalipun akan mangkat sirna dari tempat itu. Terkecuali satu makhluk jin yang solih atau solihah, kita tidak keluarkan, mereka tidak keluar. Semua yang kita keluarkan, mereka akan mangkat semua. Ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tulis hadaratnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati nabina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wa ila hadrati jamil anbiya'i wal mursalin wa khususan ila hadrati Nabi Allah Adam wa babu Hawa wa Nabi Allah Ibrahim wa Nabi Allah Musa wa Nabi Allah Isa wa Nabi Allah Sulaiman wa Nabi Allah Daud wa khususan ila hadrati Nabi Allah Khadir alaihi wassalatu wassalam. Al-Fatihah.
Wa ila hadrati sultanil auliya wa qutbil gausi wa muhyi sunati wadin imamina wa qudwatina wa sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah al-Fatihah. Wa ila hadrati jami' ulama illah fil masyariq wal maghrib wa khususnya ila hadrati Sayyidi Bakri Syato wa ila hadrati Syekh Muhammad Amin wa ila hadrati Syekh Muhammad Muksin wa ila hadrati Syekh Ahmad Rifai wa ila hadrati Syekh Khalil Bangkalan Madura wa ila hadrati Syekh Fahru Raji wa ila hadrati Syekh Ibnul Arabi wa ila hadrati Kiai Haji Madrasi Barengkok pada Rincang Banten wa khususnya ila hadrati Kiai Jitus Kodim Ciganeng Banten wa ila hadrati Buya Armin Cibuntu Banten wa ila hadrati Buya Dimyati Cidahu Banten wa ila hadrati Kiai Asnawi Caringin Banten wa ila hadrati Uyut Mansur di Kaduan Banten wa ila hadrati Syekh Daud Cigondang. Syai'ulillahi lahum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi udah maklum, udah mafhum, setiap kita Al-Fatihah berarti kita harus membaca surat Al-Fatihah yaitu dari alhamdu sampai waladdallin. Terus wa khususon ila hadrati sayyikhi wa ustadzi Sayyid Asdamiluh Afghanistan wa khususon ila hadrati sayyikhi ustadzi man ajajani hadza wa khususon ila hadrati abi wa umi syai'uli lailahum al-Fatihah. Itu silsilah atau yang kita hadiahi. Sekarang ini doanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi amsayna, bismillahi asbahna, bismillahilladzi laisa kamitsli syai'un, yamtani bihi wa bi quwwatillahi lati la turam wa la tudam wa bi sultani lahil maninah tajibu bi asma ilal husna kulliha. Na'udzubillahil azim minal baliyati wa minasyayatinal mutamaridin wa min syayatinal insi wal jin wa min syarri kulli muglakin wa muntahzirin wa min syarri ma yakhruju bilail wa yakmunu binahar wa yakmunu bilail wa yakhruju minhar wa min syarri ma khalaq. Wa bara'a wa dhara'a wa min iblis sala'in wa junudihi wa atsbahi wa min syarri ma yusqa. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim wa min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Wa saffati saffa fazazirati zazra fataliyati dzikra inna ilahakum lawahid rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq inna zayyana sama'a dunya bizinatil kawakib wa hifdza min kulli syaitonin marid la yasammauna ilal mala'il a'la wa yukdafuna min kulli janibin dukhura wa lahum adzabun wasib ila man khatibal khatfa fa'at busyahabun thaqib. Itu doanya. Jadi ini puasanya 11 hari, puasanya 11 hari, diwiridnya setelah sholat tahajud. Dibacanya berapa? Dibacanya ini 41 kali. Pertama kita baca hadiah, baca hadorot yang pertama itu, langsung baca ini 41 kali. Ini selama puasa, Nanti setelah beres puasa, kita dirutinkan setiap habis sembahyang maghrib baca 1 kali, dan setelah sembahyang subuh 1 kali. Ini sudah terbeli nih. Kalau kita udah puasa, udah wirid, ini udah terbeli. Menurut area al-hikmah ya. Terus, ini sudah kita miliki. Sudah punya kemustajaban, kematian, kemanjuran. Udah. Ini kalau kita mau melakukan, misalkan gini, was kita nih punya tempat, tempat itu jangankan malam, siang aja kalau orang lewat, ya bener-bener sangat banget gitu. Siang aja kalau kita lewat ya ada penjelmaan atau ada yang ketawa-ketawa, kuntil anak ngekik. Ya berbagai macam lah. Apa ada ular besar, sebagainya macam lah. Apalagi kalau malam misalkan. Nih, kita mau supaya tempat itu supaya steril. Jadi kita ambil airnya air biasa, air aqua juga nggak apa-apa. Langsung kita bacakan itu doa yang tadi. Sekarang nggak usah pakai hadorot, udah aja langsung aja Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, langsung aja begitu sampai akhir, langsung kita tiupkan, langsung kita watatafal, yaitu watatafal itu ya udah sering Al-Fakir contohkan. Jadi begini, gitu. Jadi kayak meludah tapi tidak seperti meludah gitu. Ya keluar ludah sedikit lah. Itu nanti
air yang sudah kita bacain ayat Al-Quran, bacain doa itu, kita langsung disiramin ke tempat-tempat itu, seluruhnya disiramin. Itu. Ya kalau misalkan tempatnya lega, ya airnya ya pakai ember, ya misalkan kurang, tambah lagi. Itu apapun yang berada di situ, maaf, dari mulai kuntilanak, kelong wewe, siluman, wah berbagai macam lah. Itu akan langsung mangkat. Langsung mangkat. Karena air yang terasa oleh dia itu panas. Panas gitu. Kayak api menyentuh badan kita. Jadi terkecuali misalkan ada satu jin yang baik yang kita tidak niat untuk mengeluarkan, tidak keluar. Tapi kalau kita tidak ada di dalam hati, wah ini jin yang baik, jangan keluar, tidak ada perasaan begitu, tetap jin juga keluar. Jadi ini adalah untuk mengsterilkan satu tempat yang diisi oleh para makhluk-makhluk halus seperti itu. Karena kalau tempat yang diisi oleh makhluk-makhluk seperti itu jadi kelihatannya serem. Jadi kalau orang yang beli-beli itu pada nggak mau gitu. Jadi insya Allah kalau tempat ini biasanya ditawarin pada nggak mau, berarti banyak yang diisi makhluk begitu. Jadi dengan kita beramal seperti ini, memohon berzikir kepada Allah dengan cara seperti ini, insya Allah tanah yang sudah tidak ada orang yang mau itu bahkan akhirnya menjadi rebutan orang. Kok bisa jadi rebutan? Ya pan sekarang mah jadi berubah. Kelihatannya jadi seger, jadi bengras, jadi ceria, jadi bersinar. Ya pokoknya menarik lah. Jadi siapapun orang yang kita tawarkan, dia perlu tanah, terus kita tawarkan ke dia, insya Allah dia pasti tertarik. Itulah yang bisa Al-Fakir haturkan. Semoga bermanfaat dan insya Allah sangat bermanfaat. Ini Al-Fakir mohon waktu sebentar untuk bercerita tentang hal ini. Al-Fakir begini. Al-Fakir pernah diundang ke daerah Cipanas. Ada di daerah Cipanas itu ada satu villa mewah. Villa mewah. Tapi tidak ada yang berani mengisi. Kenapa? Karena setiap orang minap di situ ya pasti meninggal. Meninggalnya mengenaskan. Pas kalau pagi itu udah dilihat itu udah meninggal, ini lehernya udah hitam kayak habis nyekek gitu. Ya akhirnya Al-Fakir dengan izin Allah diundang ke situ, ya Al-Fakir ini praktekkan doa ini. Yaitu pas begitu disiram air juga malam itu terdengar itu jeritan-jeritan makhluk yang tidak terlihat. Jeritan-jeritan lah gitu. Akhirnya Al-Fakir tidur di situ ya sampai pagi, alhamdulillah tidak menemukan apa-apa gitu. Ya akhirnya ya enak, hegar, biasa diisi oleh orang. Rame lah gitu, banyak yang ngisi, banyak yang ngontrak gitu kan. Itu kan daerah-daerah apa namanya, ya kalau orang-orang mau istirahat gitu kan. Ya itulah. Jadi Al-Fakir, na'udzubillahi min dzalik, Al-Fakir bukan pamer, Al-Fakir bukan apa-apa, hanya memberi sugesti untuk bersemangat mengerjakan, mewiridkan doa ini. Tujuannya apa? Ya kita tujuannya, jangan salah, kita tujuannya adalah berzikir kepada Allah, mengingat kepada Allah, dan kita supaya tidak lupa kepada Allah. Cuma ya karena ini di area Al-Hikmah, ya akhirnya berkaitannya dengan khasiat. Tapi tetap tujuan kita utama adalah niat berzikir kepada Allah dengan menggunakan ayat Al-Quran ini. Karena cara berzikir kepada Allah itu dengan berbagai macam cara. Al-Fakir tidak terlalu banyak menerangkan zikir karena ini adalah bukan area dan bukan kesempatan dan bukan makom Al-Fakir. Jadi Al-Fakir hanya itulah yang bisa Al-Fakir haturkan, ijazahkan Al-Fakir kepada semua
yang mendengar suara Al-Fakir, tafadhol, silahkan. Al-Fakiri lillahi ta'ala, amalkan ini, berniat zikir, dan semoga aurat amalan ini menjadikan satu alat atau satu jalan untuk kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian, kalau ada satu kata, satu kalimat, atau terpeleset lidah Al-Fakir dalam bicara, itulah manusia. Al-insan mahallul khata wa nisyan. Mohon maaf. Sekian demikian, terima kasih. Al-afu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.